Selanjutnya adalah soal survei karakter. Ada 3 contoh yang saya sudah ambil di beberapa sumber seperti nomor ini. Bagian ini ada pertanyaan, Bu Guru mengajak siswa kelas 2A untuk berdiskusi terkait penampilan kelas saat acara gebiar tematik minggu depan. Bu Guru memberikan 3 pilihan untuk penampilan siswa, yaitu menyanyi, menari, dan membaca puisi. Dari 30 siswa, ada 18 siswa yang memilih menyanyi. Kemudian 8 siswa memilih membaca puisi. Dan 4 siswa memilih menari. Dari hasil yang diperoleh diputuskan tampilan kelas 2A adalah menyanyi. Karena keputusan 18 orang ya. Fitri merupakan salah satu siswa kelas 2A yang merasa tidak senang dengan keputusan ini. Karena dia lebih suka menari. Nah, tindakan yang seharusnya dilakukan Fitri pada situasi di atas adalah, nah ini sifatnya karakter siswa, apa yang dilakukan Fitri ketika keputusan kelas tidak sesuai dengan keinginannya. Ada pilihannya, A. Tidak ikut tampil dalam acara gebiar tematik, B. Diam saja, C. Menghargai dan ikut melaksanakan keputusan bersama, atau D. Meminta kepada guru untuk mengulang diskusinya. Nah, ini sifatnya pribadi. Sifatnya itu tergantung siswa, tidak ada jawaban benar ataupun salah. Ini tergantung karakter, makanya yang diukur sifatnya karakter dari diri siswa nanti dikalkulasikan dalam satu sekolah sehingga menjadi nilai profil pelajar Pancasila yang rata-rata yang ada di sekolah. Misalkan jawaban yang tepat atau jawaban yang lebih baik ada tentu saja C, menghargai dan ikut melaksanakan keputusan bersama. Lalu ada pertanyaan selanjutnya, contoh lain. Setiap hari sehabis pulang sekolah, Nina selalu membantu ibunya berjualan di warung. Nina tidak pernah mengeluh dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Bahkan Nina tidak pernah lupa mengerjakan tugas sekolahnya. Nilai karakter yang ditunjukkan oleh Nina adalah, nah ini bentuknya bersifat kotak, bisa dipilih lebih dari satu juga. Nah, karena ini bersifat dengan karakteristik ketuhanan atau beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jelas ini bersifat religius. Kemudian bisa juga kita memilih lebih seperti tanggung jawab ataupun juga disiplin dalam sifat atau yang muncul dari karakter Nina ini. Contoh lain ada contoh yang ketiga, yang juga menjodohkan pasangan yang tepat di antara sikap-sikap tanggung jawab dan manfaat yang didapat di bawah ini adalah, ya kan, jadi dari suatu sikap tanggung jawab apa dampaknya atau manfaatnya. Sekali lagi, kalau soal menjodohkan, pernyataannya perlu dipasangkan ya semuanya. Membersihkan lingkungan kelas dengan membuat jadwal piket. Nah, ini pasangannya sifatnya atau manfaatnya apa? Misalkan jelas di sini, misalkan kelas menjadi bersih dan rapi atau melatih sikap disiplin boleh. Mengerjakan tugas dan pelajaran tepat waktu, misalkan ini kedisiplin. Menolong teman yang sedang sakit, misalkan ke meringankan beban. Kemudian ikut dalam kegiatan kerja bakti di kampung, misalkan pasangannya terus meningkatkan kerjasama antar warga atau kolaborasi. Seperti ini Bapak Ibu contoh-contoh soal dari survei karakter. Ada lagi nih contoh lainnya seperti ini, sama yang diukur adalah terkait dengan sikap atau karakter siswa berhubungan dengan profil pelajar Pancasila yang muncul. Oke, seperti apa contoh soal survei lingkungan? Kalau tadi survei karakter, survei lingkungan juga sama, kita cukup kebingungan untuk melatih siswa karena ini sifatnya pribadi, penilaian siswa terhadap lingkungan sekolah, baik itu terhadap lingkungan belajar, lingkungan guru atau si guru, ataupun hal lain yang terkait dengan sekolah. Ini seperti ini contohnya, biasanya pernyataan. Seluruhnya biasanya bentuknya pernyataan, lalu siswa memilih apakah tidak pernah, atau hampir tidak pernah, jarang, sering, dan lain sebagainya. Seperti contoh di layar ini, saya ini diambil dari beberapa sumber juga, di screenshot dari AMBK sebelum-sebelumnya. Misalkan contoh di tahun ajaran tahun lalu, berapa sering gurumu melakukan hal-hal berikut, menunjukkan beberapa cara menyelesaikan soal matematika. Nah, ini siswa ditanya, apakah guru cukup sering membantu siswa untuk
menyelesaikan soal matematika ini tergantung siswa yang berjawab jujur, apakah jarang, sering, atau bahkan tidak pernah. Kemudian ada pernyataan selanjutnya, meminta kami untuk mengerjakan kumpulan soal-soal matematika. Nah, ini berapa sering juga. Siswa misalkan sering diberikan soal matematika, sifatnya sering, jarang, atau tidak pernah. Jadi sifatnya pertanyaan, pernyataan, kemudian siswa menjawab dengan apa yang memang mereka rasakan. Kemudian beberapa pernyataan berikut menanyakan pengalamanmu dengan guru di sekolahmu saat ini. Berikanlah jawaban yang sesuai. Sama, ada bentuk pernyataan, kemudian siswa menjawab, memilih. Jadi di sini bagiannya ini, tidak satu pun guru, beberapa guru, sebagian besar guru, semua guru. Dengan pernyataan, contoh ini, guru memuji setiap siswa yang bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Apakah cukup sering, atau beberapa guru saja, atau semua guru memang melakukan hal yang sama. Kemudian ada pernyataan kedua, guru meminta semua siswa untuk bermain bersama. Apakah hanya beberapa guru, atau bahkan tidak ada satupun guru. Jadi ini tergantung dari perasaan yang dialami atau pengalaman yang dialami oleh siswa itu sendiri. Ini sebagai beberapa contoh survei lingkungan, biasa pernyataan-pernyataan seperti ini. Ada lagi seperti ini, ada selama semester kemarin pada saat mengikuti pelajaran di kelas, pernahkah kamu mengalami hal berikut? Misalkan guru menyampaikan materi dari yang mudah ke yang sulit sehingga mudah dipahami siswa. Apakah ini sering atau setuju? Tidak setuju, sangat setuju. Sama pilihannya seperti ini. Jadi pernyataan, kemudian ada jawabannya atau sifatnya jawaban yang memang dirasakan pengalaman siswa itu sendiri. Seperti ini, ada lagi contoh lain, coba pikirkan tentang perasaanmu pada saat berada di sekolah. Bagaimana pendapatmu tentang pernyataan berikut? Saya mudah berteman di sekolah, misalkan setuju. Kemudian saya merasa betah di sekolah, sangat setuju. Atau mungkin kalau ada anak yang memang merasa tidak suka di sekolahnya atau kurang senang karena merasa tidak nyaman, mungkin akan menjawab tidak setuju atau sangat tidak setuju. Nah, ini akan berpengaruh pada iklim, misalkan keamanan, iklim kebinekaan, dan seterusnya yang memang terkait tadi komponen yang ada pada survei lingkungan. Ini akan muncul juga pada nilai raport pendidikan sekolah kita. Jadi itu Bapak Ibu terkait dengan jenis soal dan bentuk soal dan seperti apakah soal yang muncul pada kegiatan AMBK. Pada kegiatan AMBK memang bersifat random, tadi seperti yang sudah disebutkan, bahkan bila terjadi peningkatan atau siswa memiliki jawaban yang benar, bahkan akan dinaikkan levelnya karena ada tahapan 3 stake yang diberikan ketika numerasi maupun literasi. Termasuk tadi survei karakter maupun survei lingkungan juga bersifat random, kita tidak tahu apa yang muncul soal dan pernyataannya. Yang pasti seluruhnya kisi-kisinya berhubungan dengan tadi, kalau karakter dengan profil pelajar Pancasila, sementara survei karakter terkait iklim kondisi sekolah, baik itu iklim keamanan, kebinekaan, dan seterusnya.